Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri, tabarkan kebaikan dan kebenaran demi mempermudah langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Kali ini kita hendak berbicara tentang Bahrul Ulumnya Allah, samudra keilmuannya Allah, yang nyata ianya pada Rasul. Sehingga Rasul inilah yang mengatakan keilmuan itu yang bersimbolkan dengan huruf, kata, kalimat yang ada ianya pada kitab Quran. Jadi kitab Quran ini adalah keterangan. Ya, sekali lagi saya katakan, kitab Quran ini adalah keterangan yang bersimbolkan dengan huruf, kata, kalimat, dan bahasa Arab. Nah, kalau dia adalah keterangan, artinya ada benda yang diterangkan, ada ruang yang diterangkan, ada waktu yang diterangkan. Nah, semua itu tidak ada di sini. Bendanya tidak ada di sini, ruangnya tidak ada di sini, waktunya juga tidak ada di sini. Karena kitab Quran itu sifatnya adalah keterangan. Nah, itu. Ya. Nah, oleh karena itu banyak bermunculan cara orang memahami kitab Quran. Ada yang namanya tafsir. Tafsir itu artinya menafsir, memperkirakan berdasarkan beberapa fakta dan data yang didapat oleh para mufasir tersebut. Kemudian dia memunculkan informasi tentang simbol-simbol yang ada pada kitab ini. Tetapi tetap saja yang bersangkutan tidak berani memastikan kalau dia katakan itu adalah paling benar, paling tepat. Karena seketika kita mengatakan pandangan kita pada kitab Quran adalah paling benar, paling tepat, maka itu suatu kekeliruan. Kenapa sedemikian? Karena keluasan ilmu Allah, kedalaman ilmu Allah itu tidak mampu dicapai oleh pemikiran kita sebagai hamba. Jadi apa yang kita lihat itu bawang, dikupas lagi bawang, dikupas lagi bawang, dikupas lagi bawang, sampai pada inti bawang. Bentuknya sama, tapi posisinya berbeda. Lalu mana bawangnya? Nah, kan begitu. Nah, bawang itu terasa. Terasa kalau dirasa dengan lidah, tercium kalau dicium dengan hidung, dan terlihat kalau dilihat dengan mata. Tapi sejatinya apa yang dirasa, apa yang tercium, apa yang dilihat sebenarnya bukan bawang, melainkan wujud daripada keberadaan Allah itu sendiri. Ingat, keberadaan bukan Allah, keberadaan Allah itu sendiri yang nyata ianya pada Rasul. Jadi terlalu dalam untuk kita kaji tentang Allah dan Rasul. Maka jangan dibatas-batasi, jangan disekat-sekat. Ya, silahkan saja jika kita ingin mendalami dan menyelami lautan keilmuan Allah dan Rasul ini. Oke? Baik, kita mulai daripada sebuah firman Tuhan yang kita ambil pada surat Luqman, yaitu surat nomor 31 ayat 27. Apa firmannya? Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atul abhari manafidat kalimatullahi innallaha azizun hakim. Nah, itu bahasa Arabnya, bukan bahasa kita, itu bahasa Arab. Dia butuh terjemahan, dia butuh penyelaman dalam bentuk kata, kalimat, bahasa, dalam bentuk kebiasaan orang Arab. Itu pun juga diartikan oleh akal fikir manusia. Maka tidak ada kemutlakan daripada itu tentang arti sebuah kebenaran. Artinya silakan kita berpendapat dengan pendapat apa saja, silakan. Ya, selama itu kita yakin benar, silakan. Nah, bagaimana Pak Abu Fikri kalau itu salah? Ya biasa saja. Ya,
biasa saja. Jangan takut salah, karena segala sesuatu itu adalah proses. Kebenaran itu ada prosesnya, kebaikan itu ada prosesnya, ketepatan itu ada prosesnya. Ingat Nabi Ibrahim itu pernah mengatakan bintang itu Tuhan. Pernah. Kemudian dia katakan pula bulan itu Tuhan. Pernah. Kemudian dia katakan matahari itu Tuhan. Pernah. Tapi Allah tidak marah. Dan Allah tidak mungkin marah. Karena dia maha tahu bahwa ini adalah sebuah proses. Allah juga tidak menyalahkan. Ya. Jadi biasa-biasa sajalah. Silakan kita mencari, menyelami dan berjalan, mencari pada hakikat keilmuan tersebut. Ya, tidak usah kita persoalkan. Jadi di sini dikatakan bahwa dan jika semua apa yang atas bumi itu dari pohon dijadikan pena, dan laut ditambah lagi 7 laut kemudiannya dijadikan tinta, maka tidak akan mungkin dapat menuliskan kalimatullah. Ya, tidak akan mungkin dapat menuliskan kalimatullah. Jadi kalau pohon itu kan ada dahan, ada ranting. Nah, jika semua itu yang ada di atas bumi dijadikan pena, ya, kalau boleh kita katakan semua daun-daunnya dijadikan kertas, laut dijadikan tinta, ditambah 7 laut lagi. Kalau ditulis, ingat, kalau ditulis tidak akan bisa dan tidak akan mampu menuliskan semua kalamitullah, semua kata-kata Allah. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Jadi cara kita memahaminya jangan ke Allah dulu lah. Jangan ke Allah dulu. Cobalah kita menulis tentang suatu kejadian. Katakanlah mungkin kita ke Jakarta tuh. Ke Jakarta, pergi ke Tugu Monas. Kita melihat suatu kejadian. Biasanya kita tulis itu ya kejadian yang kita ingat. Yang ingatan itu bermula pada pendengaran dan penglihatan, perasaan. Apakah semua yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasakan di situ mewakili semua keberadaan yang ada dalam kejadian itu? Tidak. Misalnya ada, di Monas tadi ada orang merampok, kan? Merampok uang, dia lari, dikejar oleh massa, dikejar oleh polisi, tak tahu apakah dapat atau tidak. Nah, di situ kan banyak benda-benda, di situ kan banyak orang-orang, di situ kan banyak momen dan waktu. Tidak bisa kita tuliskan semuanya. Tidak bisa. Yang bisa kita tuliskan itu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan sesuai dengan kapasitas pemikiran kita. Oh iya, di situ ada orang merampok di dekat Monas, batas itu saja. Tentang warna mobil merampoknya warna apa, BD berapa, mereknya apa, kecepatannya waktu itu berapa, enggak tahu kita. Enggak tahu. Artinya tidak selengkap apa yang ada pada waktu itu. Kita hanya menyuarakan, mengatakan sesuatu yang kita tangkap pada saat itu dalam bentuk sederhana. Itu kita, apalagi cerita Allah. Begitu. Nah, jadi saudara-saudaraku, kalimat Allah itu artinya bermula daripada kalam. Kalam itu kata. Kalimat itu artinya perkataan. Ya, sudah merupakan bahasa. Jadi tidak ada yang mengerti persoalan itu kecuali Rasulullah SAW. Hanya beliau yang mengerti. Makanya seketika Ali bin Abi Thalib bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, bagaimanakah wahyu itu engkau terima?" Bagaimana? Nah, kan begitu tuh. Rasulullah diam saja. Ditanya lagi, Rasulullah diam saja. Ditanya lagi, baru dijawab oleh Rasul.
Apa jawabannya? Ali, seketika aku menerima wahyu. Wahyu itu aku terima bagaikan bunyi lonceng, bunyi lebah, bunyi gaung. Bahkan ada yang tidak bersuara sama sekali. Namanya wahyu qaufiyah. Nah, bagaimana kita bisa memahami bunyi lonceng, bunyi lebah, bunyi gaung, bahkan ada yang tidak ada suaranya? Bagaimana cara kita memahaminya? Nah, sudah bisa dipastikan tidak mungkin kita bisa memahaminya. Yang mengerti dan paham tentang makna bunyi-bunyi itu hanya Rasulullah. Makanya Rasul merubah semua itu dalam bentuk suara, kata, kalimat, bahasa Arab. Sudah jelas tidak akan lengkap seperti yang dirasakan oleh Rasul dalam pengalamannya. Sudah jelas begitu. Sama dengan cerita kita sewaktu melihat perampokan di Monas tadi. Nah, untuk itu silakan telusurilah kalam Allah ini yang dinyatakan iyanya pada Rasul. Dan kita akan banyak penemuan-penemuan. Banyak yang kita temukan di situ dan berbeda-beda. Ya silakan sajalah. Makanya pengalaman rohani seketika menelusuri lautan kalam Allah ini sebenarnya tidak usah diperdebatkan. Ya, tidak usah diperdebatkan. Apalagi menyalahkan penemuan-penemuan orang hanya karena kita belum menemukan itu. Tidak boleh. Biarkan saja. Makanya setiap penemuan itu sebenarnya hanya berlaku bagi penemunya. Jika dia mengamalkan apa yang dia temukan, itu hanya berlaku pada penemunya. Apakah boleh diceritakan? Boleh. Dengan catatan dia menjelaskan bagaimana cara melaksanakan amalannya. Itu pun juga tidak mutlak benar. Karena itulah penemuan daripada seorang hamba. Makanya kalau kita ingin berbicara benar dan salah dalam ibadah, ya kita masuk ke fikih saja. Fikih itu artinya pemahaman yang sederhana tentang ibadah. Tentu persoalannya persoalan fisik. Misalnya, kalau mau sholat kita berwudu. Nah, cara berwudu yaitu mencuci telapak tangan, mulut, hidung, muka, tangan, kepala dan telinga, kaki, dan seterusnya. Kemudian sholat. Nah, itu pun juga macam-macam. Ada pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi. Nah, itu. Ya. Dan mereka, imam yang 4 tidak pernah menyalahkan imam yang lain. Semuanya berjalan. Nah, oleh karena apa? Karena mereka paham. Fikih itu artinya paham. Nah, itu dalam bentuk ilmu zahir. Dalam bentuk ilmu zahir saja tidak ada persoalan. Makanya ketika saudara saya dari MUI Kota yang mempersoalkan pengertian Baitullah yang saya pernah sampaikan, itu terkesan beliau salahkan. Nah, sebenarnya saya menilai beliau belum menemukan apa yang saya maksud. Jadi jangan sampai terjadi sesuatu yang belum kita temukan, kita katakan tidak ada. Apalagi kita salahkan. Nah, waktu itu beliau mengeluarkan pendapat si A, si B, si C, si D tentang Baitullah itu. Berbeda-beda. Kalau pendapat si A begini, pendapat si B begini, si C begini, si C. Seterusnya berbeda-beda. Nah, saat itu tidak ada beliau menyalahkan perbedaan itu. Tidak ada beliau mengatakan pendapat para mufasir itu keliru. Tidak ada. Bahkan beliau sangat memaklumi terjadinya perbedaan dan ketidaksamaan itu. Nah, pas di saya itu dipersoalkan. Logikanya di mana itu? Kan lucu. Semestinya ya tidak masalah lah Abu Fikri mempunyai pemahaman Baitullah itu begitu. Tidak apa-apa, silakan saja.
Karena para imam-imam, ya, para imam-imam mufassir yang dia bacakan tadi itu berbeda-beda pendapatnya. Dan pada saat itu sedikit pun dia tidak mempersalahkan, tidak mengatakan itu keliru dalam perbedaan itu. Padahal jelas tidak sama. Nah, seketika yang pendapat saya keliru, salah, bahkan dipertanyakan dengan berbagai macam pertanyaan. Tapi ya saya tidak perlu mengatakan beliau salah, tidak. Karena beliau menatap itu dalam bentuk skup alam semesta, di bawah langit dan di atas bumi. Jadi timbul kebingungan. Makanya cerita Baitullah itu adalah cerita awal muawal. Awal muawal ternyata awal dan yang mengawalkan. Makanya inna awala baiti, sesungguhnya rumah yang pertama kali. Kalau rumah yang pertama kali, ya jelas rumah yang pertama kali, belum ada rumah sebelum itu. Gitu. Aku yang menjadikannya. Artinya Allah. Jelas dimensinya beda. Kalau Ka'bah itu yang kita katakan rumah yang pertama kali, ya kita kan tahu yang menjadikannya Ibrahim. Nah, sewaktu Ibrahim menjadikan Ka'bah itu, Ibrahim sudah punya rumah. Ibrahim, di atasnya kan ada nabi-nabi lain, dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh. Sudah punya rumah semuanya. Bahkan kaum nabi-nabi itu terkenal rumahnya terbuat dari batu. Mereka pahat, mereka ukir. Nah, apakah bisa kita katakan Ka'bah itu rumah yang pertama? Tidak. Ka'bah itulah tanda Baitullah. Tanda rumah yang pertama. Nah, saya katakan rumah yang pertama itu ada di negeri Bakkah, di luar seantero alam. Kenapa ditertawakan? Nah, itu semestinya tidak terjadi, saudaraku. Karena akal fikir kita itu tidak tajam, tidak luas, tidak full kepada Allah dan Rasul. Tidak sebanding dengan keluasan dan kebesaran yang dipahami oleh Allah dan Rasul. Nah, itu dikatakan tadi. Suara lonceng, suara lebah, suara gong, bahkan ada yang tidak ada suaranya. Dirubah oleh Nabi Muhammad dalam bentuk huruf, kata, kalimat bahasa Arab, yaitu bahasa manusia. Maka kita tidak usah saling salah menyalahkan di dalam memahami kitab Quran ini. Tapi intinya adalah kitab Quran ini adalah keterangan. Yang diterangkan itu tidak ada di sini. Ya. Kitab Quran adalah tulisan. Nah, benda yang diterangkan itu, benda yang ditulis tidak ada di sini. Maka carilah di tempat lain. Untuk menelusuri benda-benda itu dengan akal fikir, hayal paham dan ilmu. Tuh. Nah, jadi di sini jelas tidak bisa, ya tidak bisa isi alam semesta itu, ya isi alam semesta itu dijadikan pena, kertas, bahkan ditambah 7 laut lagi, tidak bisa kita menuliskannya. Tidak bisa. Nah, dari sinilah kita tidak perlu berdebat, tidak perlu bertengkar dalam memberikan suatu pemahaman, pengetahuan. Apalagi kita sudah mengatakan orang sesat. Kita juga tidak mengerti apa itu sesat. Sesat itu kan orang keluar rumah, kemudian dia mau pulang. Tidak tahu dia pulangnya di mana. Tidak tahu dia pulangnya kemana. Akhirnya dia berputar-putar. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Akhirnya hilang. Itu sesat. Nah, itu. Kalau berbeda paham itu bukan sesat namanya. Biasa itu. Karena kita berbeda kapasitas akal fikir kita. Itu saudaraku. Nah, kemudian dijelaskan lagi bahwa kitab Quran yang kita baca hari ini sebenarnya itu adalah suara kata yang disampaikan oleh Rasulullah. Ingat, suara kata yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Dia datang dari Allah, masuk ke dunia, masuk ke tubuhnya, ada di hatinya.
Itulah wahyu. Itulah wahyu. Wahyu itu, Rasul itu, Muhammad itu bersuara, berkata, menceritakan apa yang datang daripada Allah. Untuk siapa? Untuk semua kita. Makanya dia berkata, apa kata beliau? Kata beliau adalah, Kul inama ana basarum mislukum yuha ilayya. Nah, begitu. Katakan hai Muhammad, terangkan hai Muhammad, jelaskan hai Muhammad, bahwa ana basarum mislukum, aku adalah manusia yang bisa dilihat seperti kamu juga. Nah, seketika dia mengatakan aku adalah manusia yang bisa dilihat seperti kamu juga, dia menunjukkan pada tubuh badan jasadnya itu sama dengan kita. Punya kepala, punya leher, punya bahu, punya tangan, punya dada, punya perut, punya kaki. Ya, sama persis. Kehidupannya juga begitu, dia hidup, dia mati, dia beristri, beranak, susah, senang. Sama dengan kita. Tetapi ada bedanya antara kita dengan beliau. Apa bedanya? Yuha ilayya. Padaku, nah dia menepuk dadanya, padaku ada wahyu. Ada wahyu. Siapa itu wahyu? Wahyu adalah Rasul. Siapa itu Rasul? Yang datang daripada Allah. Dia menyuarakan, dia mengatakan kata Allah. Dia menyuarakan suara Allah. Nah, ditulis oleh sahabat. Kita tak usah dulu bercerita tentang Jibril. Karena Jibril itu adalah sebuah informasi yang diberikan oleh beliau kepada kaum sesuai dengan kapasitas akal fikir. Karena saya pernah menceritakan, dan ini diceritakan pula oleh saudara saya dari MUI kota itu, ya, bahwa seketika Nabi Muhammad tidak Isra, tidak naik menuju Allah, maka ada satu posisi Jibril itu tidak bisa melewatinya. Seandainya dipaksakan Jibril ikut Muhammad, sehelai rambut saja Jibril akan terbakar. Kalau Muhammad tidak. Nah, itu diartikan oleh saudara saya, ada pula malaikat terbakar. Ada pula malaikat masuk neraka. Kan jauh melenceng bahasanya itu. Ya, saya tidak mengatakan begitu. Ada satu posisi yang Jibril tidak bisa melewatinya. Tapi kalau Muhammad bisa. Lalu bagaimana Jibril bisa mendapatkan wahyu daripada Allah? Yang dia langsung berhadapan dengan Allah. Sedangkan di situ saja dia tidak bisa melewati. Kalau Muhammad bisa. Nah, ini sebuah pernyataan Rasul dalam bentuk kias. Hanya bisa dipahami oleh orang yang berakal dan berpikir tentang hakikat kejadian itu. Nah, itu. Apalagi seketika Muhammad berkata tentang dadaku dibelah sampai ke bawah pusat, dikeluarkan hatiku pun dibelah, dikeluarkan darah hitam. Ya, apa itu? Sebangsa hawa nafsu dunia syaitan, dicuci dalam bejana emas dengan air surga. Kita tidak sadar maksud kalimat itu apa. Kemudian dimasukkan iman, Islam, tauhid, ma'rifat, kemudian tautkan lagi. Dibedah itu saja, itu bisa mati manusianya. Apalagi dikeluarkan hatinya, dibedah lagi hatinya, bisa mati manusia itu. Makanya kalimat alam nasrah laka sadrak, adakah tidak aku melapangkan dadanya kamu. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah dan Rasul itu berkata kepada kita, adakah tidak aku
adakah tidak aku telah melapangkan dada engkau? Jadi Allah berkata, Muhammad menyampaikan kata itu kepada kita. Artinya membersihkan dada kita. Dengan apa? Dengan air surga. Apa itu air surga? Al-Kautsar. Dengan air Al-Kautsar itulah kita berwudu. Karena air yang suci lagi mensucikan itu tidak ada di bawah langit, tidak ada di atas bumi. Semuanya kotor airnya. Laut kotor, danau kotor, sungai kotor, ledeng kotor, sumur kotor. Tidak bisa dijadikan untuk alat bersuci. Yang bisa adalah air surga tadi. Bagaimana caranya kita bisa ke sana, Pak Abu Fikri? Nah, itu kias. Tidak mungkin kita bisa ke dalam surga tadi. Al-Kautsar tidak mungkin bisa. Nah, ambillah air Zam-Zam. Nah, itu dia. Nah, dengan air Zam-Zam lah dicuci hati Nabi tadi. Karena air Zam-Zam itu adalah duplikat air surga. Nah, dengan air Zam-Zam kita berwudu. Gimana tuh caranya Pak Abu Fikri? Kan jauh ini antara Bengkulu dengan Mekah, Jakarta dengan Mekah, atau daerah lain dengan Mekah. Maka berhakikatlah air ledeng, air sumur, air sungai, air laut kita hakikatkan adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam kita hakikatkan air surga tadi. Itu bahasa yang dibawa oleh Rasul untuk mencuci hati beliau oleh Jibril dan Mikael. Sebenarnya itu cerita tentang wudhu, saudaraku. Maka saya katakan beberapa waktu yang lalu, kalau kita ingin berwudhu, berwudhulah dengan air yang suci lagi mensucikan. Itu tidak ada di atas bumi, tidak ada di bawah langit. Hanya ada di dalam surga, yaitu Telaga Al-Kautsar. Syariatnya adalah air Zam-Zam. Syariat air Zam-Zam adalah air ledeng, air laut, sungai, danau yang ada di sekitar kita. Makanya berwudhu itu tidak boleh ngomong, karena kita lagi berhakikat. Ada begitu bahasanya, saudaraku. Nah, jadi membelah dada itu adalah berwudu, mencuci fisik dan mencuci hati. Waktu itu sudah bersih, jangan dikotori lagi. Jadi kalau dari rumah kita sudah rapi, ya udah rapi begini nih, udah pakai peci, udah pakai mau kena, tidak boleh lagi menggunjing, melihat, mendengar dan macam-macam, itu tidak boleh, karena hati sudah dibersihkan. Nanti ketika kita berdiri di atas sajadah dalam sholat, nah dikatakan oleh Nabi, setelah aku dibedah dadaku, maka aku dibawa oleh Jibril dan Mikail ke suatu tempat. Ada hewan, tidak kecil, tidak besar, warnanya kuning kecoklat-coklatan, berbulu-bulu halus. Tidak kecil, tidak besar itu artinya ada yang kecil, ada yang besar juga. Warnanya coklat kuning-kuningan, ada bulu halus, itu menunjukkan tubuh badan jasad kita, saudaraku. Maka dikatakan oleh beliau, selangkah buruk itu berjalan, selangkah buruk itu melangkah, maka sejauh mata memandang. Ya. Seketika dia mendaki, pendek kaki depan, panjang kaki belakang. Apa itu? Ya tubuh kita tadi. Nah, pendek nih kaki depannya. Panjang kaki belakang itu bawah. Kita berdiri. Itu mendaki namanya. Seketika dia menurun, panjang kaki depan, pendek kaki belakang. Itu waktu kita sedang sujud. Waktu kita sedang sujud. Nah, di dalam perjalanan beliau dipanggil. Dari kiri ada suara perempuan, dari kanan ada suara perempuan, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Siapa itu perempuan? Perempuan itu dunia. Dunia itulah yang memanggil-manggil Muhammad. Sama dengan memanggil kita waktu sedang sholat. Dipanggilnya kita, dibawanya ke bank, ke kebun, kemana-mana. Jadi yang saya sampaikan ini bukan tafsir. Pengalaman yang real, yang tidak bisa dibantah oleh akal kita. Makanya tasawuf namanya. Nah, kadang-kadang kita mendebat, mempersoalkan, menyalahkan, mengatakan sesat orang lain. Tidak boleh. Kita baru cerita tentang tulisan, huruf ke huruf, kata ke kata, kalimat ke kalimat, pendapat orang ke pendapat orang, ahli mufasir begini begitu. Yang Allah kendaki adalah paham kita bagaimana.
Silakan kita mencari data daripada orang lain, silakan saja. Tapi ada paham terakhirnya dari kita. Kita yang memutuskan. Karena segala sesuatu akan diminta pertanggungjawabannya untuk kita. Jangan main-main kita di situ. Oke. Nah, maka kembali pada kalimat tadi. Innama ana basarum mislukum yuha ilayya. Aku adalah manusia seperti kamu juga. Tetapi padaku ada wahyu. Maka Nabi Muhammad itu tidak sama dengan kita. Dalam hal apa? Isi dalamnya. Kalau kita ruh, dia adalah bapak ruh. Asal muasal daripada 4 pasal. Bumi yang diberkati, aras di bumi, surga neraka, mukmin. Nah, mukmin itulah ruh. Ruh siapa? Ruh apa saja. Kenapa dikatakan mukmin? Karena dia percaya. Percaya pada siapa? Percaya pada Allah. Yang nyata adalah Muhammad. Maka ketika ditanyakan, alastu birabbikum, adakah tidak aku dengan Tuhan kamu? Maka dia menjawab, bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami menyaksikan. Makanya dia bersyahadat. Nah itu. Apa bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali Allah lah dianya. Kenapa zat, sifat, nama, dan perbuatan? Karena itulah inti penciptaan alam semesta. Inti penciptaan segala-galanya. Nah, tidak nyata dia itu. Yang nyata adalah Muhammad. Yang mengatakan, alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Ini versi kajian hakikat. Kalau versi kajian syariat, itu yang pernah saya sampaikan tempo hari. Tentang spermatozoa. Tapi tetap saja kalimat kami akan saksi atas diri mereka. Jadi atas diri mereka itu menunjuk pada hakikat diri. Begitu saudaraku. Nah jadi Muhammad jangan dikatakan sama dengan kita. Kalau untuk fisik boleh, keadaan boleh, tetapi yang di dalam dirinya tidak sama dengan kita. Qul innama ana basarun mislukum. Itu. Soalnya itu di dalam ayat ini dikatakan wa makana Muhammadun aba hadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki kamu. Memang betul dia menunjukkan pada salah seorang laki-laki kamu, bukan bapak daripada anak angkatnya. Begitu kalimat itu maksudnya. Muhammad itu bukan bapak dari anak angkatnya, tetapi dia adalah Rasul yang ada pada diri Nabi terakhir. Jadi yang dalam diri Nabi itu bukan bapaknya Zaid bin Harithah, bukan bapaknya Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Qasim. Yang dalam dadanya itu bukan. Tapi dia adalah Rasul. Ini cerita hakikat. Rasul itu yang disebut wahyu tadi, yang menyuarakan, yang mengatakan kalimat Allah dalam bentuk larangan dan suruhan. Begitu saudaraku cara kita memahaminya. Dalam kajian fardu ain, wajib nyata, bukan tafsir. Begitu. Kemudian dikatakan juga, kitab Quran ini kalau kita katakan ini adalah Quran, orang Yahudi, Nasrani, Majusi menolak. Pasti dia katakan kita bohong. Ya. Pasti dia katakan kita bohong. Kenapa sedemikian? Nah, mereka ahli kitab itu, dia tahu kitab Taurat betul buku, betul tulisan. Tapi Taurat itu nama lain daripada nama Musa. Musa itu bernama Musa dan bernama Taurat. Suara kata yang dia keluarkan ditulis oleh sahabatnya. Tulisan itu dibukukan. Nah, itu namanya kitab Taurat. Bukan Taurat, kitab Taurat. Begitu juga dengan Nabi Daud, Zaburnya, Nabi Isa dengan Injilnya. Dan begitu juga Nabi Muhammad dengan Qur'annya. Jadi Quran itulah nama lain daripada Muhammad. Ya. Nah, kitab Quran itulah tulisan ini.
karena salinan pada suara kata beliau yang datang daripada Allah untuk kita semua. Jadi kalau kita katakan kitab Quran adalah Quran, orang kafir mengatakan ini salah, ini tidak benar, inilah bohong yang nyata. Nah, kita lihat ayatnya. Nih. Walau nazalna alaikal kitaba fil qirtas falamasuhu bi aidihim laqala allazina kafaru in haza illa sihrun mubin. Itu surat Al-An'am surat nomor 6 ayat 7. Dan jika kami turunkan kepada engkau kitab itu di atas kertas atau di dalam kertas, falamasuhu bi aidihim, dan mereka dapat memegang dengan tangan mereka, laqala allazina kafaru in haza illa sihrun mubin. Berkata orang yang mengingkari Muhammad pada saat itu, ini adalah sihir yang nyata. Ini adalah kebohongan yang besar. Jadi orang kafir, katakanlah orangnya mengingkari Muhammad pada waktu itu, dia tahu mana Quran, mana kitab Quran. Kalau Quran itu tidak bisa dipegang, tidak tampak di mata, tidak terdengar telinga kalau Quran. Karena Quran itu adalah Muhammad. Kalau suara Quran, kata Quran, itu bisa ditulis di kertas, bisa didengar di telinga. Begitu pemahamannya saudaraku. Jadi yang tertulis ini apa? Quran kah? Bukan, tapi kitab Quran. Kitab Quran. Sama dengan saya waktu dulu pernah kejadian, saya ya dari dulu ini kena fitnah terus ini. Karena saya menyampaikan pola pikir, pola rasa, pola laku kepada masyarakat dalam masalah agama Islam. Jadi saya pernah dulu di Kebun Dahri, ya, di tempat saya dipersoalkan oleh Ustadz Romi itu. Jadi saya pernah menyampaikan sebuah pengajian di sebuah rumah warga. Di pengajian itu diceritakan bahwa saya mengatakan bahwa ini bukan wahyu. Kitab ini bukan wahyu. Akhirnya heboh dan dibawa ke pengadilan masjid. Di situ ditanya saya, apakah benar Abu Fikri mengatakan ini bukan wahyu? Saya bilang ya, bukan. Kalau wahyu itu yang datang dari Allah, ada di dalam dada Muhammad. Itu wahyu. Tapi waktu itu saya menggunakan bahasa syariat. Yang wahyu itulah kalam Allah yang dibawa oleh Jibril, kirim, disampaikan kepada Muhammad. Itu wahyu. Ya, dari Muhammad kepada kita itu bukan wahyu lagi namanya, tapi catatan wahyu. Itu. Nah, hal ini tidak terpikirkan oleh mereka. Tidak terpikirkan. Dia mengatakan kitab Quran ini wahyu. Padahal kita tahu, ketika Ali bin Abi Thalib bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah wahyu itu engkau terima? Sebenarnya Nabi tidak mau jawab. Karena wahyu itulah diri beliau sendiri. Akhirnya dia bersuara seperti suara lonceng, lebah, gaung, ada yang tidak punya suara. Bagaimana menulis itu? Itu saya sampaikan kepada mereka saat itu. Jadi kitab ini apa namanya? Bukan wahyu. Kalau memang bukan wahyu, kitab ini apa namanya? Ya salinan wahyu. Kan sederhana. Yang dikatakan kitab Quran atau kalamullah ini. Yang kalam itu disampaikan oleh Rasul. Begitu. Barulah mereka paham. Itu. Dan kemudian kitab ini, Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab ini dan tidak pernah menulisnya dengan tangannya. Tidak pernah. Ya. Nabi Muhammad itulah membaca kitab dalam dada kita, ayat dalam dada kita, begitu.
Nah, mari kita lihat ayatnya. Nah, kita lihat pada surat Al-Ankabut, yaitu surat nomor 29 ayat 48. Nah, ini dikatakan, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi, dan tidaklah kamu itu hai Muhammad membaca kitab. Artinya dia tidak membaca buku ini. Nah, wala tahtu wala taktuhu biyaminika, dan tidak pula engkau menulisnya. Nah, jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca kitab ini dan tidak pernah menulis kitab ini. Nabi Muhammad itu hanya membaca kitab kita, ayat kita dalam dada. Nah, itu. Makanya pada ayat berikutnya dikatakan bahwa bal huwa ayatu bainatu fi sudur alazina utul ilmi wa ma yajahadu bi ayatina ila zalimun. Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca kitab buku, tidak pernah menulis dengan tangan kanannya, maka disimpulkan bahwa kitab itu adalah Quran. Quran adalah ayat dalam dada, ayat yang terang, yaitu nur, cahaya dianya. Namanya ilmu. Tidak dimendustakan ayat ini kecuali orang zalim. Siapa orang zalim? Bukan orang luar. Orang zalim adalah dia yang ada pada tubuh badan jasad kita sewaktu dia dari bentuk air spermatozoa. Itulah dia manusia, itulah an-nasu, itulah jiwa. Jadi dalam tubuh kita ini sudah ada yang hidup sebelum roh ditiup, yang bersifat hawa nafsu dunia syaitan, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Itulah orang zalim, itu manusia diri kita ini. Begitu saudara cara kita memahaminya itu. Jadi yang kita bahas dalam kajian-kajian tasawuf ini adalah benda-benda yang real, yang nyata, bukan tafsir. Ya. Nabi Muhammad tidak pernah membaca buku ini, karena buku ini memang belum ada juga. Atau tulisan di atas tulang-tulang, kulit-kulit hewan dan macam. Beliau tidak membaca itu dan tidak perlu menuliskannya gitu. Nah. Dan tidak perlu membuat juz, nama surat, ayat, tidak. Karena untuk pembukuan itu dimulai daripada zaman Abu Bakar. Setelah 2 tahun beliau wafat. Dibukukan di zaman Utsman. Itu tahun 40 Hijriah, setelah jauh beliau wafat. Begitu saudara. Ya. Jadi untuk sekedar wawasan saja. Jangan sampai kita salah paham lagi lah. Ya sudah, kita udah usah berdebat lagi masalah agama. Karena agama bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan ya. Oke. Nah. Kemudian kita akan melihat suatu kejadian yang luar biasa. Kalau surat Al-Ankabut ini dikatakan Muhammad itu tidak pernah membaca kitab ini. Tidak pernah menulis kitab ini, tidak pernah. Pada surat Al-Ankabut ayat 49 dijelaskan bahwa kitab itu adalah Quran, Quran itu adalah ayat dalam dada. Nah, yang di dalam dada itu yang dia baca. Ya, seketika dibacakan ayat itu kan bergetar. Bergetar kita tuh. Itu surat Al-Anfal ya. Di situ dikatakan bahwa jika ayat itu dibaca, maka bergetar kita. Kita itu gemetar. Ya bagaimana tidak? Dia menceritakan kita bawa perempuan. Dia menceritakan kita nyelip uang orang. Dia menceritakan kita begini begitu, tapi tidak menyebut nama kita. Kan terasa oleh kita, akan gemetar kita. Nah, itu makna daripada cerita tentang surat Al-Anfal itu. Ya, tapi itu kita tidak bahas ke situ. Nah, kemudian lagi ada kalimat yang berbunyi sebagai penutup ya. Nah, karena sudah hampir subuh. Nah, ini surat Al-Hasyr, surat nomor 59 ayat 21. Ya, 21. Lau anzalna hazal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khosi'am mutasaddiam min khasiyatillahi wa tilkal amsalu nadribu halin nasi la'allahum yatafakkarun. Dan jika Quran ini aku letakkan di atas bukit, niscaya kamu akan melihat bukit itu akan merunduk, kemudian bengkak dan pecah
karena takut kepada Tuhannya. Ya. Lalu dikatakan lagi, watilka amsalu nadribu halinnasi la'allahum yatafakkarun. Sedemikian itu permisalan yang kami buat untuk manusia supaya mereka itu memikirkannya dengan akal pasti. Ya, dengan akal. Jadi ada sebuah permisalan. Kalau Quran itu diletakkan di atas bukit atau atas gunung, gunung itu kan merunduk. Dia membengkak, pecah. Karena takut kepada Tuhannya. Nah, bagaimana kita mau menafsirkan ini? Tidak tahu kita. Kita buktikan, kita bawa Quran ini ke atas bukit atau ke atas gunung. Tidak ada, kita lihat dia merunduk. Bahkan biasa-biasa saja. Nah, karena Quran itu sebenarnya, kitab itu sebenarnya, Quran itu sebenarnya, ayat itu sebenarnya bukan buku ini. Tapi ini adalah salinannya. Kitab itu adalah Quran, Quran itu adalah ayat dalam dada. Seketika ayat ini, roh ini berada pada posisi di luar tubuh kita. Apa artinya? Ya, saya ulang lagi ya. Kitab itu adalah Quran, Quran itu adalah ayat, roh dalam dada, dia sudah berada di luar tubuh. Tubuh itulah gunung. Ini gunung nih. Gunung. Apa terjadi? Akan merunduk, dia kempes. Kemudian membengkak, pecah. Berhamburan dia. Karena takut kepada Tuhannya. Artinya dia harus begitu. Itu sunnahnya itu. Peraturannya itu. Sedemikian itu permisalan aku buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Berarti Quran ini adalah alat untuk kita berpikir gitu nah. Bukan alat untuk kita menerima kata orang ke kata orang, cerita orang ke cerita orang. Tidak begitu. Boleh kita ambil cerita orang, pendapat orang untuk membanding, untuk memperkuat apa yang kita pikirkan tentang isi Quran ini. Nah, dia itu menceritakan tentang orang yang akan mati. Orang yang akan mati itu kan tubuh. Kalau roh kan tidak mati. Nah, kitab itu Quran itu ayat-ayat adalah roh dan dada. Dikeluarkan. Nah, posisinya sudah di luar tubuh. Itu dikatakan di atas bukit tadi itu, di luar tubuh. Akan kita lihat dia merunduk, kempes. Tapi setelah dikafani, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, dia akan membengkak, pecah. Begitu. Sedemikian itu permisalan aku berikan kepada mereka supaya mereka itu berpikir. Jadi saudaraku Romi, tidak saya mengandalkan akal seperti yang Anda katakan itu. Tetapi akal itu saya gunakan untuk berpikir. Memikirkan apa? Memikirkan ayat ini. Kan jelas nih kalimatnya nah. Watilka amsalu nadribu halinnasi la'allahum yatafakkarun. Sedemikian itu permisalan aku buat untuk manusia agar dia berpikir dengan akalnya pasti kan. Nah, sehingga tidak ada lagi tafsir, real adanya, nyata gitu nah. Kalau roh sudah keluar dari tubuh, berarti berada di atas tubuh ini posisinya, di atas bukit ini. Ya, atau atas kempes dia. Merunduk dia. Nah, setelah dalam kubur dia membengkak, pecah. Karena itulah sunnah, karena itulah ketentuan yang ada bagi tubuh yang ditinggal oleh rohnya. Nah, real adanya. Tidak ada orang yang mengatakan itu tidak. Itu disebut dengan fardu ain, wajib nyata, tidak ditafsirkan saudaraku. Oke? Nah, itu sajalah dulu penyampaian yang saya sampaikan. Kalau ada salah janggal saya mohon maaf, kalau kilaf saya mohon maaf. Tapi setidak-tidaknya saya sudah memberikan masukan kepada kita semua untuk bahan pertimbangan, bukan sesuatu yang harus diputuskan. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.